Bagus kan serat itu? Bagus. Bagus sekali, malah sudah satu dia ini memberi makan mikroorganisme baik, menurunkan gula kita, mengontrol gula kita, mengontrol biar LDL jahat tidak terserap lebih banyak, mengurangi glucose spike atau lonjakan gula setelah kita makan, mengurangi konstipasi. Jadi please cukupi kebutuhan serat kalian dengan mencoba dulu makan serat yang cukup. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Tirta Cidot, dan kali ini kita kontennya itu tidak sendirian. Kita bersama The Mighty One, Mr. Bapak-bapak, jokes yang gak lucu, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Dr. Deksa. 1000 orang. 1000 orang, kurang lengkap. Dr. Deksa, spesialis penyakit dalam, subspesialis KGH dalam kurung K. K-nya adalah konsultan. Kita syutingnya pas puasa. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah rezeki pas puasa kita brand tidak kopong. Thank you Vibem ini. Thank you. Bacanya piye? Vibem ini atau Vibe Mini? Vibe Mini ya. Thank you Vibe Mini, akhirnya sudah placement sehingga kita tidak boncos dan syuting di Pondok Indah mahal bos. Dan tidak bisa kita minum ya. Ini cerewet gini, lebih baik saya lari 12 kilo daripada suruh ngomyang sejam sebenarnya. Ngelak. Dan Pak Deksa, ya, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Erlangga. Kali ini kita akan tanya jawab seputar mitos fakta kesehatan. Wah, ini. Kayak aku semacam ditanyain dosen. Pertanyaan pertama, gimana perasaan Anda sebagai fans Dallas Maverick? Aduh, ya ampun. Saya unsubscribe NBA, Pak. Jadi Dr. Deksa ini adalah fans Maverick yang setia. Sejak tahun lalu padahal aku ngomong sama kamu, Pak. Sekarang Lakers nomor 2. Ini posisi lagi lawan Knicks kayaknya menang. Ya, aduh, kita menuju 8 kemenangan beruntun dan Anda menuju 10 kekalahan beruntun. To the point itu aja, kita kita istighfar dulu ya. Sabar. Pasti akan ada kemudahan di balik kesulitan. Wis. Pertama saya akan tanya Pak Deksa. Pak Deksa kan penyakit dalam dan ginjal. Ya. Dan pertanyaan pertama saya itu kan dari kemarin pertanyaan netizen itu terbatas puasa dan GERD. Ya. Puasa dan protein. Pas kita berpuasa, kita penting untuk konsumsi serat gak sih? Sangat penting. Karena apa? Pasienku sekarang banyak yang konstipasi. Jadi, konstipasi sembelit, nggak bisa BAB, itu rame Pak sekarang. Udah nggak bisa ketolong lagi. Jadi, pasiennya banyak yang sembelit karena asupan seratnya sangat kurang. Apalagi belum lagi didukung malesnya dia untuk gerak. Emang apa impact terburuknya sembelit? Apa? Ileus? Kalau impactnya terburuknya sembelit untuk beberapa orang membuat bloating, Pak. Jadi kayak penuh rasanya, nggak nyaman di perut, kembung, mudah kembung. Karena kan waktu feses atau BAB-nya itu stagnan di situ, dia menghasilkan gas lebih banyak lagi di dalam. Sehingga cenderung kalau misalnya kita perkusi ya, dipukul-pukul, gini. itu bung, nggak nyaman perut. Apakah mungkin itu perutnya meledos, ususnya meledos, tainya bonjrot? Enggak, Pak. Lama-kelamaan jadinya hemoroid alias wasir. Apakah bisa jadi ileus? Kalau ileus Jauh. pada orang tua biasanya, tapi pada yang muda-muda, yang sekarang yang banyak sembelit itu yang muda-muda. Nah, sekarang pertanyaan kedua lanjutan dari itu. Nah, kalau kita pas puasa konsumsi serat, kapan waktu yang tepat kita konsumsi serat? Ada 2 sih yang utama, berbuka dan sahur. Tahu saya. Itu saya tahu jawaban. Ya iyalah, kita mau makan. Tapi maksudnya, ya Allah. Tolong pertanyaannya ya. Ya, pertanyaan saya tuh dari antara buka dan sahur, kita tuh pas buka langsung kan kita batalin kan kemarin pakai kurma. Ya. Terus kita makan berat. Nah, setelah makan berat apakah kita harus nyicil-nyicil serat? Jam 9 nyicil serat, sahur nyicil serat. Karena kan kebutuhannya kan nggak cukup kalau kita nggak nyicil. Terus waktunya kapan? Betul. Nah, itu tantangannya di bulan puasa itu karena window period kita makan itu sempit ya, Pak. Antara berbuka, terus habis itu tidur, habis itu sahur. Jadi seringkali serat itu tidak terpenuhi dengan baik. Padahal kalau misalnya rata-rata makanan Indonesia, orang Indonesia
sebelum bulan Ramadan itu aja minim serat, Pak. Jadi sekitar 8 graman sampai 10 graman. Padahal yang dibutuhkan 30 gram serat. Itu pas di hari biasa. Biasa. Jadi kita Apalagi kalau puasa, Pak. Jadi kita tuh average hanya memenuhi sepertiga kebutuhan serat. Bener. Dan pas, oh iya, jadi dikit ya. Sangat-sangat Oh sedikit. itu alasan kenapa banyak orang yang kembung selama berpuasa ya. Benar. Apalagi langsung digas ya. Waktu berbuka, di sini siapa yang gas langsung berbuka? Gorengan. Langsung minuman manis. Oh enggak. Nasi langsung sak gunung. Hakim. Oh Pak Denny. Pak Denny. Kita nggak fitnah loh, itu bener Pak Denny. Kemarin beli gorengan 7 Pak. Tuh, ya itu. Itu tuh mana Pak seratnya? Nggak ada. Tofunya aja, tahunya aja seratnya. Oh. Tapi yang lainnya, tepungnya nggak ada seratnya. Terus habis itu nasi putih juga seratnya juga agak minim dibanding dengan serat-serat lain. Kita orang Indonesia itu malas makan buah dan sayur apalagi. Oke, nah serat yang di buah sepengetahuan ini sebenarnya di luar kapasitasnya Dokter Diksa, tapi apakah Dokter Diksa pernah membaca bahwa ada perbedaan nggak antara serat di buah dan serat di sayur? Ya, jadi ada perbedaan serat di buah dan sayur. Kenapa? Karena saya pasien gagal ginjal saya itu juga sering bermasalah dengan sembelit atau konstipasi. Jadi saya di sini berbicara sebagai dokter ginjal ya, di mana pasien-pasien saya itu seringkali sembelit karena kurangnya serat sayur dan buah. Bedanya di mana? Bedanya adalah di buah itu hanya beberapa tok, Pak. Jadi nggak semua buah itu mengandung serat yang cukup. Salah satu buah yang paling banyak seratnya itu jambu. Jambu. Terus yang kedua pisang sama apel beserta kulitnya. Sepet ya? Ya, Serat itu sepet ya? Sepet karena pada dasarnya serat itu adalah karbohidrat yang tidak diserap oleh tubuh. Oh. Jadi dia itu paling gampang saya mengandaikan kalau buang air besar itu adalah usus kita itu kayak seluncuran. Oke. Semakin berat seluncurannya ya, misalnya orang yang obesitas sama orang yang kurus itu kalau seluncuran di papan seluncur yang di waterboom itu yang paling cepat lah kecepatannya yang paling berat kan. Benar. Nah, idealnya feses kita itu harus berat dan bulky, Padat. Ini bahas tai bulky. Iya. Jadi sebelum kita kesembelit kita harus tahu dulu fisiologinya. Gambarkan tai tapi Ya, kayak bulky itu ya. tai bulky. Iya. Oke. Itu terus beserta ada air dan lendirnya. Makanya kita harus cukup Tai, air. bulky, air dan lendir. Sure, langsung itu, Pak. Oke, terus kalau sembelit, Nah, kalau sembelit itu biasanya tidak bulky, dia kecil-kecil Tai dan kecil. kering, Pak. tai kecil kering, serintel, tai kambing. Oke. Sulit kan? Itu sulit tuh. Sulit, Pak, ngeluarin tai kambing itu. Ya betul, sulit karena pluntung-pluntung Nah, dan tidak ada jadi kering. jadi kering. Oh. Jadi tai yang tai lagi. Feses ya? Feses. Saya ngomong tai saya aja. Ada versi dokternya, saya menerjemahkan bahasa awam. Gimana? Ya. Jadi feses yang bagus itu dia yang padat. Terus dia slippery, terus sama yang moist, ya. Tai yang padat, berlendir Itu harus dan tahu licin. dulu. Itu harus Ini tahu dulu. pertanyaan penting ya? Penting ini. Itu orang sehat tuh ya. Kita bicara dengan orang sehat. Itu alasan kenapa kalau di dunia kesehatan urin dicek, feses dicek. feses dicek. Penting. Penting. Karena apa? Begitu kita padat fesesnya baik, itu ternyata mengurangi satu uremic toxin, Pak. Uremic toxin. Apa Uremic itu? toxin itu kandungan amonia dan ureum pada pasien saya gagal ginjal, dia itu meningkatkan kreatinin dan bun. Jadi memperburuk kerja ginjal. Oke. Jadi itu kalau misalnya orang gagal ginjal kan kreatinnya tinggi ya, toh? Betul. Karena sampah dalam tubuh nggak bisa dibuang. Betul. Ya. Nah, saat kita konstipasi ternyata itu saluran pencernaan kita itu kalau kita konstipasi memproduksi amonia dan uremic toxin. Jadi orang gagal ginjal itu nggak boleh sembelit sebetulnya. Karena dia dapat meningkatkan kreatinin. Baru tahu kan? Baru tahu. insight ya? Kalau ini baru tahu nih. Nah. Aku baru tahu ini. Ini itu penting karena saya selalu tanya gini kepada pasien saya orang gagal ginjal. EE-nya lancar atau enggak pertama? Pertama saya tanya, EE-nya lancar atau enggak? Begitu enggak, itu rentan Pak, kreatinin gampang naik.
Oh. Makanya orang gagal ginjal itu harus baik saluran cernanya dalam tanda kutip EE-nya. Karena semakin lama EE itu ada di dalam saluran pencernaan, dia usus itu akan terus nyerap air. Keras dong. Lama-kelamaan keras. Jadi konstipasi kalau kita ngomong bahasa kedokternya nanti kalau besar skibala. Sulit tuh kalau di Nah, jadi bener edukasi saya kemarin yang Gimana? viral sampai 17 juta views soal ngising. Jadi kalau kita udah kebelet ngising, harus ngising kan? Harus harus itu. Jangan ditunda kan? Jangan. Belet tahan. Enggak, jangan, Pak. Terus berikutnya, tanda kita konsumsi serat atau sehat. Ini mitos atau fakta. Ya. Tanda kita konsumsi serat cukup, itu adalah kita kentutnya normal. Betul. Loh, kok bisa? Jadi kalau misalnya kita seratnya cukup, itu kan produksi gasnya juga nggak terlalu berlebihan kan. Akhirnya kan dikeluarkan melalui kentut itu tadi ya. Jadi langsung bisa kentut dengan baik dan bagus. Orang kentut itu mahal, Pak. Kok bisa? Diterangkan sebagai penyakit dalam. Ya, Kenapa kentut? orang penyakit dalam mahal itu. Jadi orang habis operasi biasanya dilihat kalau misalnya operasinya di sini ya, Perut. atau misalnya habis anestesi lah. Habis anestesi. Yang ditanya biasanya sudah kentut. Berarti artinya saluran peristaltik atau pencernaannya sudah bisa berfungsi dengan baik. Oh. Jadi kan mesti ditanya toh. Ya, betul. Misalnya Mas dulu dokter Pipis muda belum? Dah kentut belum? Nah. Koas pasti tanya. Nah. Balance cairan. ya. Jadi kita tuh sering kali kok meremehkan hal-hal kecil yang betulnya fisiologis. Pipis kita kadang nahan, kadang nggak dipipis-pipiskan, kentut kadang ditahan juga, kadang ditahan juga. Padahal itu mekanisme alami tubuh untuk membuang Oke. sampah, Jadi racun. kalau dan saya lain-lain. berat kentut di lift gas saya. Bisa. Ya, lihat dulu, Kata Pak. nanti kalau dia marah, kata dokter Deksa, kentut tidak boleh ditahan. Saya kentut dengan free flow, bro. Itu sehat loh, Pak. Itu sehat loh. Wow, itu akhirnya 6 orang kentut-kentut di lift. Yang masuk berikutnya. Oke, pertanyaannya, kan tadi konsumsi serat harian adalah 30 gram per hari. Ya. Itu bisa dipenuhi dari Biasanya kalau kita sebelum Ramadan, sarapan, snack, terus habis itu makan siang, snack, terus makan malam, dinner. Oke, betul. Ya, biasanya untuk paling gampang, kalau saya ngomong edukasi ke pasien saya, ganti nasinya jadi nasi merah atau nasi coklat. Ada tuh nasi merah atau nasi hitam. Karena fibernya tinggi. Oh, nasi merah Serat sama itu tinggi, hitam Pak. itu serat pada merah sama hitam tinggi. Iya. Itu pertama, substitusi. Substitusi. Terus makanya kalau misalnya nutrisionis ya, mohon maaf kalau saya salah dikoreksi, itu sering kita itu harus variatif untuk menu karbohidratnya. Variatif. Bener nggak ya? Betul. Kadang harus jagung, kadang singkong, kadang ubi, kadang nasi merah, nasi coklat. Itu kan apa? Itu mengandung serat semua, Pak. Seratnya itu 3,5 graman. Jadi kalau misalnya berapa kita 100 atau 200 gram, nambah tuh ya. Satu makanan, nasi tok. Terus habis itu perbanyak tempe. Tempe tahu itu makanan tradisional kita yang superfood di Eropa, Pak. Karena apa? Karena mereka itu mengandung serat dan protein yang sangat baik untuk tubuh kita. Terus ditambah lagi sayur dan buah. Jadi kebutuhan serat sehari itu pasti terpenuhi kalau misalnya pagi, siang, malam kita sudah cukup, nasinya sudah bagus, karbohidratnya penuh serat, ditambah dengan buah, ditambah dengan sayur, terus ditambah mungkin snack ubi pada saat diantara in between atau jagung, itu kita terpenuhi, kita lancar dengan baik, Pak. Ini demi per-an, supaya kita jalan tol. Jalan tol. Kayak kemarin saya juga edukasi. Banyak orang sembelit tapi lupa satu hal. Apa? Dia sudah memenuhi seratnya, Betul. dia sudah memenuhi di air putihnya, tapi dia tidak gerak. Itu bermasalah, Pak. Oh, gerak tuh, mager tuh juga mempengaruhi sembelit. Sangat. Jadi orang mager itu sering sembelit. Ayo, siapa yang sering mager, biasanya buang air besarnya 2, 3, kadang 4 hari sekali. Kanker usus tuh. Nah, itu bahayanya kalau misalnya diteruskan seperti itu. Jadi, geraklah. Jadi, kalau misalnya serat sudah terpenuhi, air sudah terpenuhi, geraklah. Karena 3 komponen utama kita dalam secara baik dan benar, itu 3. Minum cukup, penuhi serat, dan gerak. Jalan kaki Pak. Tapi bukan sak gon-gon. Nah, itu beda. Itu mencret. Oh, pinter. Pinter. Jokesnya udah datang ke saya. Nah,
pertanyaannya adalah kalau di protein, kita kan ada protein harian sekitar 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Kalau saya nggak bisa memenuhi kebutuhan protein dari real food, saya bisa memakan makanan dari suplemen tambahan. Apakah itu juga berlaku di serat? Ya, jadi karena ada beberapa orang yang sulit makan sayur, sulit makan buah, ada toh Pak? Ada. Kita nggak bisa bohong itu. Iya. Di sekitar pasien saya suruh makan sayur buah, saya nggak mau dok. Disuruh ganti nasi merah atau nasi hitam, nggak mau. Saya nggak enak dok rasanya nggak, saya nggak selera makan. Lidahnya berarti ditedas. Nah, cuma makan tahu tempe jelas kurang loh Pak. Kurang. Nah, boleh menambahkan konsumsi suplemen untuk seratnya. Contohnya yang di depan saya, Vibe Mini itu kan termasuk adalah suplemen. Nah, Betul, itu boleh. Boleh, asal intinya adalah bebas ya, mau apapun suplemennya intinya, tapi intinya yang penting BAB-nya bisa lancar. Itu jadi kalau misal utamanya. saya minum suplemen, terus saya beradaptasi, ini kan batasnya ada batasannya di sini itu tulisannya konsumsi 2 botol setiap hari. Ya. Nah, misal saya licik nih, kan 30 gram. Ya kan? Terus saya minum 10 botol. Nah, ya itu. Loh bisa loh, bisa dong. Betul. Kan ada mayoritas orang Indonesia tidak ikro. Betul. Paham ya? Ya, mayoritas orang kita IQ average-nya berapa? 78. Ya. Ya, 78. Bisa jadi mereka, wah kata dokter Dexa 30 gram. Nah, minum ini. 10 botol. Ya. Itu tidak Sebenarnya boleh. segini itu kan 6 gram. Ya, berarti 6 5 gram. botol. Nah, itu gimana? Jadi pada dasarnya obat atau suplemen yang ada itu sifatnya kan add-on, membantu. Tetap yang utama adalah pola hidup kita dan berusaha untuk mencintai atau mencukupi serat secara alami. Oh. Jadi misalnya kurang, bolehlah ditambah. Tapi tetap belajar untuk mencintai makanan real food yang ada sehari-hari. Kan kita kan seringnya shortcut, Pak. Langsung jalan pintas. 6 botol. Gitu. Oh, misalkan 3 botol buka, 3 botol sahur. Kembung. Nah, hati-hati. Karena ada beberapa orang betul bikin kembung. Iya toh. Bikin Jadi kembung. boleh nggak? Ini kan Diare pas juga. puasa. Berarti kalau polanya seperti ini, kalau pas normal kan kita makan serat sekitar 3 kali sehari. Pas puasa berarti pas buka kita memenuhi kebutuhan serat tersebut dengan cara makan dari entah nasi merah, sayur, buah atau tempe, Ya. ditambah ini 1 botol. Betul. Pas sahur sebotol. Udah. Ya, sudah. Oke, berarti udah jelas tidak boleh berlebihan, secukupnya sesuai dosis. Tapi, kalau saya boleh nambahkan, serat itu ada yang soluble sama insoluble. Apa wi? Jadi serat yang satu itu dia itu membuat padat dan bulky suatu feses tai. Yang insoluble itu bertindak sebagai sapu-sapu, Pak. Jadi serat itu sangat-sangat baik untuk tubuh kita karena Tai apa? ini tai. Ya. Ini tai. Ini misal tai. Tai itu, Pak. Ini usus terus Ya, nih. usus biar bersih. Itu salah satu syaratnya adalah konsumsi penuhi serat. Kok iso? Karena dia ini kayak gandeng gitu loh, Pak. Iki tai. Ini tai gandeng terus. Tai ini misalnya ada di sini ya. Tai. Masuk tai. Tai. Kan Tai bersih lagi. loh, Pak. Ususnya. Oh. Ya, jadi soluble dan insoluble itu ada yang bertindak sebagai yang memadatkan feses, ya. Ada yang berfungsi sebagai sapu. Kopet. Nah. Kopet. Jadi kalau bahasa Jawa, kopet adalah sisa tai yang nempel di silit. Tapi ini nempelnya di usus. Kalau pas puasa dokter kotor loh. Silit adalah nama lain dari anal atau anus, tapi bahasa Jawa. Ini kopet adalah, jadi salah satu fungsi serat adalah supaya kopet-kopet ini tidak tertinggal di usus. Betul. Dan ini salah satu hal lagi yang penting dari serat. Jadi 70% sistem imun kita, ya 70% sistem imun kita itu asalnya ada di saluran pencernaan. Ono jurnalnya ra? Ada, langsung buktikan. Nih, sling Langsung. jurnal ya, bener. Ada, 70%. Ojo-ojo gedabrus. Enggak. Jadi bisa ngomong kayak gini cuma sama konsulen dokter Dexa. Iya. Kemarin di Twitter ada yang bilang, Iya. semua konsulen kolot-kolot. Beda level. waduh, Calon guru. ampun. Siapa dulu Ampun. bapaknya guru besar Urlangga. Bapaknya guru besar. Pure blood, Bro. Anaknya calon guru besar. Bagi yang belum tahu, silakan di Google LinkedIn-nya Dr. Dexa. Bapak beliau adalah guru besar di UNER. Nah, jadi soal ngamuk nggak ya ngomong kita tai-tai kayak gini? Enggak kan? Ini kan bahas Kita tidak memaki. kesehatan. Kalau saya memaki nun sewu ya.
Pak Denny tai, ya itu dosa. Ini Ya. kan tai dalam kata edukasi. Eh. Nah, soal tadi yang 70%. Ya, jadi ada di gagal ginjal itu namanya gut dysbiosis. Apa wi? Nah, jadi karena mikroorganisme kan di tai itu ada di saluran pencernaan itu ada mikroorganisme baik dan jahat. Betul, Yang harus dominan kan yang baik. betul. Ya, ternyata mikroorganisme baik itu dia menghasilkan short chain fatty acid yang berfungsi untuk meredakan peradangan. Sedangkan penyakit ginjal kronis itu adalah penyakit peradangan yang sifatnya kronis dan minimal. Kalau misalnya saluran pencernaan kita kalang kabut, mikroorganismenya yang baik itu rendah, itu radang, Pak. Dan itu meningkatkan namanya progresivitas terjadinya gagal ginjal. Itu ada, Pak, jurnalnya. Makanya di penyakit Gut dysbiosis makanya itu ada istilah di anatomi dulu, ada plexus mesentericus, Ya. sekompleks itu di usus disebut sebagai otak kecil. Ya, Otak kedua. betul. Dan itu ada filmnya di Netflix. Hah? Ada filmnya di Netflix bahwa itu nanti ada dibandingkan. Ada orang yang makannya sembarangan, ada orang yang makannya clean food. Yang clean food ini diambil jaringannya itu mikrobiota yang baik itu bauannya. Sedangkan yang jelek, orang yang makan ngawur sembarangan itu mikrobiota atau mikroorganisme yang di usus sangat rendah. Ini cocok yang dibahas sama Pak Felix ya. Pak Felix bilang kalau kamu makan sampah terlalu sering tiap hari, sampah itu akan mengganggu kinerja usus. Ini yang dimaksud Itu gut dysbiosis. Ini pada khusus saya ngomongin pasien gagal ginjal saya. Dan ini juga berlaku di penyakit yang lain. Oke. Karena otak mikroorganisme itu kayak 70% Pak sistem. Nah, sekarang kalau tak kaitin sama olahraga. Ini nggak ada di pertanyaan yang ditandung netizen, tapi pertanyaanku. Ketika kita olahraga, kita kan butuh protein. Kita masih butuh serat nggak? Butuh, sangat Pak. Harus itu. Karena serat itu nggak hanya tadi memperlancar BAB dan lain-lain. Dia itu memberi makan mikroorganisme usus kita. Jadi prebiotik, bukan probiotik. Kalau probiotik kan memasukkan bakteri baik yang bagus. Tapi kalau prebiotik itu kita memberi makan mikroorganisme yang ada di sana. Wah, aku baru tahu istilah itu ya. Beda loh Pak, prebiotik dan probiotik itu beda. Jadi prebiotik itu ada dalam serat. Banyak oat itu bagus Pak. Tempe, terus habis itu terong, terus habis itu carrot itu apa? Wortel. Wortel. Oh, mentang-mentang kemarin fellowship-nya di Belanda. Enggak. Carrot. Iki mau ngomongnya orang carrot. Kobes. Orang Jepang itu suka kobes Pak. Sering makan. Digoreng lah. Enggak digoreng ya. Kobes. Itu bagus seratnya. Kol goreng bagus. Bukan Kobis biasa. Kobis biasa. tak kira. Lalapan, gado-gado itu makanan tradisional kita tuh ternyata bagus, Pak. Nah, sekarang aku tanya nih, kalau misal ada orang kemarin tanya minum suplemen kayak Vibe Mini di buka puasa, kita batalinya pakai Vibe Mini atau air mineral dulu, atau kita minum Vibe Mininya sebaiknya atau suplemennya tuh setelah makan clean food atau real foodnya? Setelah, Pak. Jadi bukan kita batalin pakai ini kan? Bukan ya, sesuai dengan sunnah ya, dibatalkan dengan air putih, terus makan kurma, yang Terus maghriban, ya maghriban, habis itu makan sedikit aja, baru suplemen masuk. Boleh. Jadi bukan berarti, wah buka bro, langsung nelen 3. Nah, intinya pertama adalah coba makan real food dulu. Oke. Nek gak bisa baru suplemen. terserah. Jadi Ya. sebenarnya namanya suplemen tuh pelengkap ya? Betul. Pelengkap ya. Jadi, nah sekarang pertanyaan mitos dan fakta. Bedanya serat dan obat pencahar. Ini kemarin jadi masalah. Kemarin banyak yang tanya, kalau kita makan serat kan untuk memperlancar pencernaan. Apa bedanya dengan obat pencahar? Ya, kalau obat pencahar itu kalau sudah kalau bahasa Jawanya bedegelen. Oh, bedegel ini Gak ngerti. bededek Ya. Bedegelen itu artinya apa ya? konstipasi sembelit kan. Ya tapi feel-nya itu Beda ya? Beda. Bukan, konstipasi itu kan dia penyakitnya. Bedegelen itu adalah kamu nggak ngising, tuh perutmu tuh bledung tapi penuh. Mau makan nggak enak padahal lapar. Bededek. Jadi perut tuh gede, Ya, keras, ya. Keras, kembung. dimakanin belum makan tapi
Bededek, tapi gede. Gede. Tapi nggak enak. Ya. Karena nggak 4 hari. Ya, sembelit itu, Ya sembelit. itu nggak enak. Gak enak. Ya, Nah, kalau itu. kayak gitu baru pencahar ada tempat untuk apa? Untuk dia mensoftkan atau Tai keras. Tai keras. Oh, yang tadi disolubelkan. ya, Ah. disolubelkan. Makanya syarat tai bagus itu adalah dia itu harus padat, soluble serta firm. Apa ya? Empuk. Empuk, tai empuk. Ya benar. Ya, yang empuk ya. Soalnya kalau Benar. ini berarti dilihat dari intensitas kita ketika WC duduk ngeplung. Nah, benar. Kalau tai sampai kita dengar sampai tetangga, plung, wah konstipasi pasti. Ya. Karena tainya kayak batu. Nah, bener kan? benar. Maka pas kena plung-plungan di kloset, plung gitu kan. Tapi ketika pik-pik, nah itu normal. Nah. Tapi kalau pretik, berat. Ancemet. Nah, itu harus dibedakan memang. Betul. Betul. Nah, berarti beda. Beda. Satu kan untuk kalau kita kan dalam keadaan terpaksa bukan konsumsi harian. Itu kan ada kondisi berpencahar. suatu udah ada kondisi penyakit kan, konstipasi. Lah kalau misalnya serat itu untuk memaintain. Kan memang seharusnya kita wajarnya serat itu dipenuhi oleh makanan harian. Oh, nah pertanyaan nomor menuju terakhir. Ya. Banyak ibu-ibu mengatakan bahwa suplemen ini obat pelangsing. Apa bedanya obat pelangsing dengan suplemen-suplemen serat atau bahkan itu serat? Apakah serat itu obat pelangsing? Nah, kita iya. bahas seratnya dulu ya. Oke. Serat sebagai penurun berat badan. Ya. Ya, jadi kalau kita mencukupi kebutuhan serat kita, itu kita rasa untuk laparnya itu bisa ditunda dan rasa penuh, Pak. Oh, kayak protein sifatnya. Yes. Mengenyangkan. Jadi protein dan serat itu mengenyangkan dan membuat oke, lama kita untuk masuk. hunger. Jadi Paham. gampang banget untuk misalnya low kalori, tapi longer satiety Kekenyangnya panjang, kenyangnya panjang. tapi low kalori. Low kalori. Jadi cepat dalam menurunkan berat badan. Apalagi kalau ditambah aktivitas fisik. Cepat itu, Pak. Paham. Definisi cutting dan fat loss sesungguhnya. Yes, ini makanya serat itu menjadi kunci utama dalam cutting dan fat loss. Jadi bukan obat pelangsing dong. Bukan. Nah, Bukan berarti obat karena langsing, ibu-ibu beda. banyak menyalahgunakan dan menyalahartikan bahwa berarti suplemen serat, suplemen pengganti serat atau suplemen pelengkap serat itu obat pelangsing. Bukan. Kalau ada suplemen seperti itu berarti overclaim. Overclaim, nggak boleh. Jadi ini sifatnya itu bukan sebagai kayak baru ya, karena ini sifatnya kan menambahkan serat yang sebetulnya ada di bahan makanan alami kita sehari-hari. Bukan untuk kayak obat pelangsing. Bukan. Jadi kalau saya mau gemuk, terus saya mau kurus, minum ini. Setelah Ya. kurus nggak minum ini, salah. Nah, salah. Masih nggak minum ini, tapi kalau misalnya kita penuhi kebutuhan seratnya 30 gram per hari, itu turun, Pak, berat badan. Kalau asalkan fat loss. Asalkan fat Soalnya loss. banyak yang menyalahartikan minum suplemen untuk menurunkan berat badan. Nah, Salah berarti niatnya. Salah niatnya. Niatnya tidak baik sudah. Niat tidak baik. Nah, terus kalau untuk apakah berpuasa? Karena kemarin saya jelasin, saya Aderai, Bobby Ida bilang, Pak Felix, berpuasa itu justru bisa membantu kita untuk mengatur pola makan demi GERD. Pandangan dokter soal kaitan puasa Ramadan dan apakah bisa memperbaiki GERD? Sepakat, malah orang dispepsia dan GERD ya, itu sebagian besar malah membaik pada saat bulan Ramadan. Duh, Itu khas banget. Jadi itu dispepsianya atau GERD-nya itu dia seolah-olah dia akan membaik. Karena apa? Karena kita memberikan istirahat bagi saluran pencernaan kita, lambung kita untuk istirahat. Ya, bayangkan setiap hari pagi, siang, malam itu dijejelin terus, Pak. Terus kalau kita GERD ngomongin GERD kan ada klepnya tuh, ya. Atau sphincter. Sphincternya. Begitu kita istirahat, dia istirahat juga. Malah sebagian besar membaik. Dan itu banyak, Pak, di kolom komen saya. Membaik. Terima kasih, Dok, puasa membaik. Nah. Jadi saya tambah yakin berpuasa memperbaiki gejala GERD dan dispepsia. Nah, sekarang pertanyaannya. Tapi pastikan sembuh dulu ya. Betul. Konsumsi serat selama berpuasa, bulan puasa, apakah juga berperan penting pada GERD? Karena banyak yang takut kalau makan serat, kentat-kentut terus. Ya, malah bagus. Kentut itu sekali lagi, asal dia tidak sampai mengganggu yang berlebihan, itu adalah mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan gas. Kalau misalnya nggak kentut, jadinya apa? Bloating, kembung, Ileus. tambah ileus, tambah nggak enak. Oh, buat teman-teman yang belum tahu, kentut itu adalah penting bagi tubuh, ya. Kalau nggak kentut, kalian Google yang namanya penyakit namanya ileus. Ya. Kalian Google tuh ileus. Aku nggak bisa nyebutin di sini, Ya. takutnya kalian
dengerin video ini sambil makan dan itu grafiknya tidak ramah bagi makan. Jadi disclaimer, kalau ada waktu luang, kalian Google apa itu ileus dan kondisi usus yang ileus itu seperti apa. Dan kalian tahu, operasi ileus itu adalah operasi yang dokternya sampai maskernya pakai 4. Seng. Karena ini tainya itu bisa sampai 2 minggu di dalam. Dan kadang pasti bedah wambune begitu. Itu aja kalau dari saya. Kalau tambahan dari Dokter Deksa ada nggak soal serat dan gaya hidup? Kalau serat tambah ada 2 lagi fungsi utamanya. Itu bagus ini. Satu dia ini dia memprevent terjadinya lonjakan gula, glucose spike. Oh. Jadi ya dia itu kalau misalnya serat kita bagus terpenuhi, dia menghindari agar jangan sampai gula ini diserap berlebihan oleh tubuh. Jadi bagus banget untuk orang yang diabetes. Kenapa orang diabetes kok nasinya ganti nasi merah? Salah satu alasannya itu. Bukan hanya glycemic index, tapi juga karena fiber serat. Fiber serat, dia tuh menahan. Yang kedua, ini pecinta kolesterol dan gorengan. Asam lemak trans. Serat, Pak, itu ternyata bisa membantu agar usus kita tidak menyerap kolesterol jahat LDL. Kalau misalnya serat tercukupi, bagus kan serat itu? Bagus. Bagus sekali, malah sudah satu dia ini memberi makan mikroorganisme baik, menurunkan gula kita, mengontrol gula kita, mengontrol biar LDL jahat tidak terserap lebih banyak, mengurangi glucose spike atau lonjakan gula setelah kita makan, mengurangi konstipasi. Jadi, please cukupi kebutuhan serat kalian dengan mencoba dulu makan serat yang cukup. Oke, saya makan serat dok, tapi kol goreng, terong goreng, sama tahu goreng isi sayur. Gimana? Sama bakwan sayur. Gimana? Kan serat dok, saya makan bakwan sayur, tahu goreng isi sayur, kol goreng, bayam goreng, kerupuk kangkung, kerupuk bayam. Nah, itu kan sayur. Saya biasanya nggak langsung ngomong, nggak boleh, karena pasien pasti stres langsung. Ya, karena kan kegemarannya toh Pak. Kita ngomong, ya udah coba misalnya gorengan boleh, tapi yang lain dilingkupi serat yang lain. Mulai tambahkan buah, mulai tambahkan sayur. Coba nasinya diubah misalnya ganti ubi atau singkong. Terus diganti tempe atau misalnya seorang suka tape itu bagus. Pokoknya makanan yang berfermentasi itu bagus untuk memberikan mikroorganisme kita makanan yang baik. Prebiotik tadi. Jadi, kalaupun mau ada transisi jadi nggak langsung, tidak boleh ini, pasti stres, dia langsung nyolong-nyolong makanan. Jadi orang yang cheating itu adalah bukti dia belum bisa menerima dengan baik ya? Dengan baik, makanya saya mesti bilang, coba diimbangi dulu dengan makanan yang tinggi serat, proteinnya cukup, sehingga nanti ada transisi. Kalau sudah tuh, dia sudah menikmati makanan sehat, makanan yang jahat ini ditinggalkan atau makanan yang kurang baik ditinggalkan pelan-pelan. Jadi benernya bukan makanan yang bahan makanan yang jelek, tapi cara memasaknya ya. Betul. Lebih ke cara memasak yang nggak tepat ya. Iya. Kayak dipanasin berulang kali, digoreng sampai minyaknya hitam. Betul. Jadi itu aja kalau dari saya. Saya Tirta Citot. Saya Deksa Medika Hertanto. Iya, alias Deksa Mavericks. Deska Mavericks ya, Deska Davids, Deska Doncic. Aku Deksa Lakers sekarang. Lakers Nation. Thank you 5 minutes. Sampai jumpa di konten berikutnya.